hati kami, urapi kami, terutama pada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau urapi, berkati bumi Tuhan, agar kami dapat duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja terus. Segala kuasa kegelapan dan roh jahat mengganggu dan patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Peralatan yang kami pakai juga Tuhan, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Hendra Winata. Puji Tuhan, kita akan pujian tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Dan meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu nampak dengan kemuliaan-Nya. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku. Berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang bebal, Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau jauh, kita selalu minta bimbingan Tuhan, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Meski kini kita tak tahu, tetapi satu hal pasti, bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, ada damai sejahtera, sukacita surgawi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, suara Yesus ku dengar. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang benar, ku angkat dari bahu-Mu beban-Mu yang berat. Telah aku datang yang lelah, penuh kedukaan, dan ku dapati padanya tempat perhentian. Suara Yesus ku dengar, kemari minumlah, telah sedia air hayat, hai minum hiduplah. Telah aku datang amat haus, dan ku minum
air kudus, dan hati serta nyawaku sembuh segar terus. Suara Yesus ku dengar, ku ini terang bakal tengah awanmu lenyap dan fajar mereka. Telah aku datang, Tuhanku, cahaya sinarmu, dan jalanku tetap terang sampai ke ajalku. Suara Yesus ku dengar saat ini, dan Tuhan selalu memberikan awannya yang begitu cemerlang, merekah, sehingga kita pandang Tuhan dengan cahaya sinarnya, dan jalan kita tetap sampai ke ajal setiap kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik, jalan kita pasti menuju kebahagiaan di dalam kerajaan surga. Terima kasih, saya silakan hambanya Pendeta Michael Kuntana untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu, Sang Pemilik kehidupan kami. Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Allah yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kami bersyukur pada sore hari ini, kami diberi kesempatan bersama-sama untuk mengambil keputusan, memilih untuk beribadah bersama-sama. Biarlah hadirat Allah memenuhi hati kami semua. Biarlah kehadiran kami beribadah pada sore hari ini adalah panggilan kami untuk mau berjumpa kepada Yesus di dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah pada kesempatan ini ya Tuhan, pujian dan pengagungan yang telah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, memberikan pengagungan dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Karena hanya Engkaulah Allah yang layak ditinggikan, diagungkan di dalam kehidupan kami. Dan Engkau memberkati hamba-Mu yang telah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu melalui puji-pujian. Dan kesempatan ini juga ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang tidak berguna dan tidak ada apa-apanya ini, dalam urapan kuasa-Mu, diberikan otoritas untuk menyampaikan pesan ilahi kepada kami semua pada sore hari ini. Dan Roh Kudus yang bekerja di dalam pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini. Apabila Engkau menemukan kami, Tuhan, salah dalam tindakan dan sikap dan perkataan, ampunilah kami dan kuduskanlah kami, sehingga kami layak dalam nama Yesus datang di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa, haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Minggu ini kita masuk di dalam minggu sengsara, di mana mengenang kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Dan minggu depan kita sudah masuk dalam merayakan atau mengingat rayakan kembali akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang dilakukan bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Satu hal yang sangat menjadi kebahagiaan bagi saya dan saudara, apalagi saudara yang sudah hadir di dalam Zoom pada sore hari ini, bahwa kita adalah orang-orang yang telah mengenal penebusan dan karya itu melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Amin. Pada sore hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-39. Namun saya akan membacakan di ayat pertama hingga ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Persembahan yang sempurna.
Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal baik yang akan datang dan bukan wujud dari hal-hal tersebut. Karena itu dengan kurban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang beribadah. Sebab jika hal itu mungkin, bukankah orang tidak mempersembahkan kurban lagi? Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Sebelum saya lanjutkan pembacaannya, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa saya membaca Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Ya, sedikit ada perbedaan dengan terjemahan baru edisi pertama. Ya, baik, saya lanjutkan di ayat yang ketiga. Tetapi justru dengan korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah kambing jantan menghapuskan dosa. Saya ulang pada bagian ini, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah kambing jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, seperti tertulis dalam gulungan kitab tentang aku, untuk melakukan kehendakmu, ya Allah. Di atas ia berkata, kurban dan persembahan, kurban bakaran dan kurban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama, ia hapuskan untuk menegakkan. Yang kedua, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak menghapuskan dosa. Namun setelah mempersembahkan hanya satu kurban karena dosa, Kristus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia menunggu sampai musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Roh Kudus yang memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah hari-hari itu, firman Tuhan berkata, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan di dalam pembahasannya ayat 1 hingga sampai dengan ayat yang ke-39. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam surat Ibrani ini ada beberapa orang yang sering bertanya, siapakah yang menulis surat Ibrani ini? Ya. Asal mula surat Ibrani merupakan satu misteri karena menjadi perbincangan siapakah yang menulisnya. Kemudian setelah dibaca mulai dari
pasal pertama sampai kepada pasal yang terakhir di dalam Ibrani ini, yaitu pasal yang ke-13, ya beberapa orang mengambil kesimpulan bahwa Rasul Paulus lah yang menulis bagian ini. Kenapa? Karena di dalam Ibrani pasal 13 ayat 23 tercantum nama Timotius, dan nama Timotius hanya paling dekat dan akrab dengan Rasul Paulus, sehingga ada kesimpulan yang muncul bahwa surat Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kemudian hal apa yang perlu kita ketahui di dalam kitab Ibrani ini juga? Kepada siapa surat ini dikirim? Ya. Karena kalau surat-surat yang kita baca yang sangat dikenal, misalnya Roma, ditujukan kepada Roma, kepada jemaat di Roma, atau ditujukan kepada jemaat Filipi, ditujukan kepada jemaat Korintus, dan sebagainya di dalam kitab. Jelas, ya. Atau ditujukan kepada perorangan secara pribadi, ya seperti dalam Lukas, ya kan, pasal 1, jelas sekali. Tetapi di dalam bagian ini tidak tertulis. Tetapi muncul kesimpulan bahwa surat Ibrani ini ditulis dan dikirim kepada orang-orang Ibrani, sekelompok orang-orang Kristen Yahudi. Dan mereka adalah orang-orang yang mempunyai daya nalar yang sangat intelektual dan yang sangat baik. Dan Rasul Paulus mengirimkan pesan-pesan penting kepada orang-orang Kristen Yahudi. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa kapan surat ini ditulis? Ya, kemungkinan besar surat ini ditulis sekitar akhir tahun 60-an Masehi. Ya. Jadi ini sedikit informasi yang saya sampaikan sehubungan dengan surat Ibrani. Dan apakah isi surat Ibrani ini? Kita akan bahas salah satu bagian isi dalam surat Ibrani, yaitu di dalam pasal 10 yang menjadi bagian pada sore hari ini. Dan saya memberikan satu tema, kuasa korban Kristus di kayu salib. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, semua orang percaya harus memahami kuasa korban Kristus di kayu salib. Pertanyaannya, apakah kuasa korban Kristus di kayu salib bagi orang percaya? Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 berkata, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ya. Yang pertama adalah menguduskan orang percaya untuk selama-lamanya. Katakan amin. Kuasa korban Kristus di kayu salib yang pertama, menguduskan orang-orang percaya untuk selama-lamanya. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam Ibrani pasal 10 ayat ke-14 mengatakan, sebab oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Ya, masih paralel dari bagian yang pertama. Yang kedua adalah menyempurnakan kita satu kali untuk selama-lamanya. Saya ingin menarik ya perhatian kita kepada penulis surat ini. Kalau di dalam bagian-bagian ayat ini, pernyataan-pernyataan ini, deklarasi ini muncul, tuntunan Roh Kudus lewat Rasul Paulus
Ini nyata dan jelas bahwa Rasul Paulus lah yang menulis dan memberikan pesan penting kepada orang-orang Kristen Yahudi. Ya. Apa yang dipesankan? Bahwa mereka tidak boleh bimbang, mereka tidak boleh ragu, mereka tidak boleh meragukan akan kuasa Kristus di atas kayu salib, yaitu menguduskan orang percaya untuk selama-lamanya dan menyempurnakan kita satu kali untuk selama-lamanya setelah kita mengaku percaya kepada Kristus. Ya. Iman kita, hidup kita dikuduskan dan kita menerima kesempurnaan melalui iman percaya kita kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kenapa? Karena tanpa iman kita tidak bisa mengenal Allah kita. Tanpa pengakuan iman percaya kepada Yesus, kita tidak bisa mengenal Allah yang kita sembah. Selanjutnya, yang ketiga adalah membuat orang percaya tidak berbuat dosa lagi. Boleh ikut memperkatakan kalimat ini? Siapa di sini yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Yesus 100%? Rasul Paulus mengambil keputusan dan di dalam catatan surat-suratnya hanya menjabarkan bagian-bagian yang dialami oleh Rasul Paulus dalam memberitakan Injil, di dalam sungguh-sungguh mengerjakan bagiannya, dan kita tidak menemukan ada catatan-catatan lain selain itu. Sehingga di dalam bagian ini Rasul Paulus menegaskan bahwa dalam tulisannya dia mengatakan bahwa membuat orang percaya tidak berbuat dosa lagi. Sepakat, amin? Orang yang sudah diubahkan melalui iman percaya kepada Tuhan berani berkata tidak untuk tidak jatuh dalam dosa yang sama. Amin. Kemudian selanjutnya, memberi orang percaya hak penuh dan keberanian dapat masuk dalam tempat kudus, yaitu surga. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan kepada kita semua. Jadi, saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena itu, Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Wow, hal yang luar biasa ya. Kita diberikan keberanian ya untuk menghampiri tahta Allah, untuk masuk di dalam tempat yang kudus. Bahkan meyakini dengan pasti bahwa setelah kehidupan kita di dunia ini, kita punya tujuan yang jelas, yaitu surga. Amin. Kita semua di sini adalah ahli waris kerajaan surga. Ketika kita sudah mengaku percaya kepada Tuhan, seluruh kehidupan kita, ya, seluruh keberadaan kita, seluruh aspek hidup kita, semua diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga apa? Kita memiliki kekuatan. Karena otoritas itu diberikan kepada kita, kita memiliki kekuatan untuk berani berkata tidak kepada dosa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya belajar tentang profil dari seorang Rasul Paulus. Begitu banyak penderitaan aniaya yang dihadapi. Ditolak, diancam, dicaci maki, dipermalukan, iya kan? Dihambat di dalam memberitakan Injil. Tetapi saya tidak menemukan satu kalimat bahwa dia menyerah. Rohnya luar biasa. Ya, berapi-api dalam memberitakan Injil kerajaan sorga. Kenapa?
Karena kuncinya, setelah dia berjumpa dengan Yesus, mengambil keputusan tinggal di dalam Yesus selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Apalagi kita yang dalam catatan khusus telah mengecap segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Telah mengalami banyak mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Telah mengalami kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Telah mengalami banyak pertolongan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Yang namanya yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah sudah kita alami. Dan beranikah kita masih kompromi terhadap dosa? Dan beranikah kita masih bermain-main terhadap apa yang Allah kerjakan melalui Yesus Kristus di atas kayu salib? Nasihat Rasul Paulus di dalam bagian ini menekankan tentang apa? Menekankan tentang kehidupan bahwa kita harus hidup dalam kekudusan supaya kita bisa menghampiri Allah yang kudus. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 13. Di sini Rasul Paulus menekankan beberapa hal ya, kepada orang-orang Ibrani. Dan ini juga menjadi bagian dalam kehidupan kita sampai saat ini. Kewajiban kita sebagai pengikut Kristus, kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita hadir beribadah karena apa? Karena kita menyadari tanpa Tuhan kita tidak mampu melakukan apa-apa. Dan kebutuhan kita yang paling penting dalam perjalanan kita dalam mengiring Yesus adalah mesbah doa. Kalau kita tidak pernah mencintai, memberi waktu untuk berdoa, maka kita terlepas atau terputus hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena roh kita ini kita bangun dengan datang kepada Tuhan di dalam doa. Banyak orang jago berkhotbah, tapi tidak punya waktu untuk berdoa. Banyak orang menghabiskan waktunya ada di luar. Ya, nampaknya memberitakan Injil, tapi tidak punya waktu khusus datang kepada Tuhan ketika datang badai. Ketika datang badai, baru terkejut. Ada satu bagian yang terlupakan, yaitu waktu khusus dengan Tuhan. Rasul Paulus memberikan peringatan kepada orang-orang Ibrani dalam kebimbangan, dalam keraguannya, bahwa mereka harus menetapkan imannya, yaitu satu bagian yang penting adalah datang kepada Tuhan dengan doa. Saudara, mencintai waktu untuk berdoa bukanlah hal yang mudah. Saya didik anak saya. Saya disiplinkan mereka. Jam 4 pagi harus bangun. Saya harus paksa. Kenapa? Karena mereka di bawah otoritas saya sebagai orang tua. Mereka di bawah saya, otoritas saya sebagai ibu yang melahirkan. Dan saya didik mereka untuk mencintai. Bangun pagi-pagi, beribadah kepada Tuhan dan berdoa. Dan saya latih mereka. Saya latih roh mereka. Untuk selalu memulai apa? Untuk belajar memulai untuk memimpin doa. Karena kunci kita benar-benar terhubung dengan surga adalah ketika kita mampu berucap doa dari mulut kita. Ada satu anak saya, kalau saya suruh, dia kedinginan, ketakutan. Padahal nggak ada siapa-siapa, saudara. Hanya saya dan adik-adiknya. Ya, hanya kita dengan suami. Tapi dia ketakutan. Lalu saya doakan secara khusus. Saya doakan secara khusus dan saya bilang ini di dalam doa puasa. Saya mendoakan dia dengan khusus.
dan segala intimidasi, roh-roh kuasa-kuasa kegelapan. Saya ikat dalam nama Yesus. Dan saya katakan kepada dia, dengar firman Tuhan katakan, kalau engkau sudah memiliki pengertian yang benar kepada firman, kamu memiliki iman, maka hari ini juga kamu punya pengertian yang benar bahwa doa itu adalah sentral, adalah penting sekali. Maka berdoalah engkau. Berdoa dia, saudara. Berdoa dia, saudara. Dan berdoa di dalam roh dan kebenaran. Ada kemenangan, saudara. Tadinya dia begitu takut, mandi keringat, tidak bisa berdoa. Ada di sini? Tidak ada. Semua di sini sudah terlatih rohnya. Semua sudah terlatih rohnya. Di jemaat juga begitu, saudara. Ternyata rajinnya dalam beribadah itu tidak membuktikan bahwa sudah dewasa di dalam roh. Ya begitu ditunjuk suruh berdoa, ketakutan. Jangan saja yang berdoa. Padahal karena apa? Karena tidak memiliki pengertian yang benar bahwa betapa pentingnya doa itu adalah alat kita komunikasi dengan Sang Pemilik hidup kita. Dalam segala keadaan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, gunakanlah dengan sebaik mungkin. Kemudian, apa yang diingatkan Rasul Paulus? Dikatakan bahwa beribadalah dengan penuh hormat, disiplin. Banyak orang beribadah, saudara, saya sedih sekali. Dan saya mendisiplinkan diri saya juga. Ya. Dan saya juga disiplinkan kepada anak saya. Saya katakan ketika yang namanya panggilan beribadah dimulai, jangan coba-coba buka yang namanya handphone atau balas WhatsApp. Jangan coba-coba terlalu sibuk sana-sini, masih ambil ini, masih ambil itu. Saya katakan stop. Begitu ibadah, panggilan ibadah dimulai, duduklah dengan penuh hormat. Karena engkau sedang beribadah kepada siapa? Kepada Sang Pemilik hidup. Dan saya juga mulai mengajar kepada kepada beberapa, ya, dalam pelayanan saya katakan milikilah apa? Milikilah rasa hormat yang tinggi pada saat beribadah. Jangan sibuk urusan-urusan lain pada saat engkau sudah memberi waktumu untuk beribadah. Karena apa? Engkau akan kehilangan janji yang dijanjikan oleh Tuhan. Apabila engkau beribadah dengan sungguh-sungguh, maka apa kata firman Tuhan? Maka aku akan memberkati engkau. Ada janji berkat di dalam beribadah itu. Makanya kalau ibadahnya terus-menerus rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin persekutuan, tapi tidak memiliki sikap yang benar, tidak memiliki sikap yang hormat, ya yang dijanjikan Tuhan itu tidak menjadi bagian. Yeremia pasal 33 ayat 6 berkata, aku akan memberikan kekuatan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan berlimpah-limpah. Bahkan ada level-level yang kita temukan. Ada perubahan naik level. Ya, saya mau bacakan bagian ini. Yeremia sebentar ya. Mama.
Yeremia pasal yang ke 33. Boleh saya minta bantuan, Pak? Salah satu peserta Zoom. Ayat 3 dan ayat yang ke-6. Pasal 33 ayat 3. Ayat 3 Demikian dan ayat bunyinya. 6. Iya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ayat 6. Ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Iya. Apa yang menjadi bagian kita kalau kita datang berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Di dalam Yeremia katakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka satu, kesehatan dan kesembuhan. Artinya sehat total. Amin. Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka apa? Kesejahteraan. Amin. Dan keamanan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ini apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu menjadi bagian kita. Kemudian apalagi saudara? Rasul Paulus memberikan pesan bahwa mereka harus mendekat kepada Allah dengan cara yang benar, yaitu melalui kehidupan yang benar-benar di dalam pertobatan. Ya. Pertobatan meninggalkan manusia lama dan tidak mengulangnya lagi ketika sudah mengaku percaya kepada Yesus. Baca baik-baik di dalam Galatia, ya, pasal yang kelima. Saya mau bacakan bagian ini karena saya pernah mengalami satu hal yang luar biasa ketika membagikan bagian firman Tuhan ini, saudara. Karena nampaknya berkali-kali dibacakan, berulang-ulang didengar, berkali-kali dikhotbahkan, tetapi karena belum hidup di dalam firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga tidak tersingkap bagian ini. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Meskipun rajin dalam beribadah, giat di dalam segala hal, tetapi juga masih mengerjakan bagian ini dalam hidup. Apakah itu masih ada dalam diri kita? Galatia pasal 5 ayat yang ke-18. Saya baca mulai ayat 16. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, berpesta pora, dan sebagainya.
terhadap, dengarkan baik-baik bagian ini, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya ulang, siapa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Wow. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jelas sekali firman Tuhan pada sore hari ini memberikan pengertian kepada kita. Rasul Paulus menekankan bahwa siapa saja yang masih melakukan hal-hal seperti perseteruan, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, dendam, amarah. Dengar baik-baik firman Tuhan katakan, tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jadwal khotbahmu yang begitu padat bukan jaminanmu masuk mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Begitu padatnya melakukan pelayanan dari pagi sampai pagi tidak menjadi standar untuk masuk dalam kerajaan surga apabila masih hidup di dalam bagian ini. Dan jangan mengulang dosa yang sama seperti dalam pelajaran kita sore hari ini. Ya, kalau sudah mengaku percaya kepada Yesus, tinggallah di dalam firman-Nya selama-lamanya. Jangan mengulang dosa yang sama, karena apabila engkau sudah menerima pengajaran terhadap bagian itu, maka kalau engkau melakukannya lagi, tidak ada korban kedua kalinya bagi dosa yang sama. Demikian firman Tuhan. Karya Kristus di atas kayu salib membawa kita memiliki hak istimewa, yaitu kita masuk di dalam kerajaan surga. Dan hiduplah di dalam pertobatan, hiduplah di dalam kekudusan, karena hanya itulah yang membawa kita bisa berjumpa dengan Dia, Sang Pemilik hidup kita. Kita berdoa. Firman yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat dan berotoritas di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus bergerak penuh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami memilih untuk tunduk kepada otoritas firman-Mu. Kami tinggal di dalam firman-Mu, hidup di dalam kekudusan, memiliki keberanian menghampiri tahta yang kudus. Karena Allah memanggil kami, menebus kami, memahkotai kami dengan kebenaran firman-Mu. Melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami dimerdekakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada sore hari ini. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, yang telah menyelamatkan kami. Amin. Saya kembalikan kepada. Ya, terima kasih untuk hambanya Ibu Mikal Kutana yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Memang tema hari ini ya, puasa korban Kristus ya. Bagaimana Dia mau berkorban sekalipun kita masih berdosa ya, bahkan Dia rela mati di atas kayu salib. Nah, itu sungguh luar biasa ya. Tidak ada satu orang yang mau berkorban untuk nyawanya untuk menebus setiap kita orang-orang berdosa. Hanya Tuhan Yesus ya. Nah, kita harus ingat baik-baik ya pengorbanan Tuhan Yesus. Tadi dikatakan yang pertama Dia sudah menguduskan orang percaya untuk selama-lamanya. Jadi kita harus jaga kekudusan di dalam setiap kehidupan kita. Itu nggak mudah ya, karena hidup kudus ini takut akan Tuhan ya, selalu juga yang tadi dikatakan ya, menjauhi perbuatan yang salah, yang berdosa, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan selalu Tuhan Yesus juga selalu menyempurnakan kehidupan orang percaya untuk tetap hidup bisa menjaga diri kita tidak lagi menempel kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu berdosa. Ya, karena di 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita harus ingat itu ya, pengorbanan Tuhan Yesus. Dan juga kita telah diberi hak penuh untuk apa?
untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita harus jaga itu baik-baik ya. Tadi dikatakan di Galatia 5 ayat 21 ya. Dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena kita masih bermain-main dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu di hari ini kita ditekankan untuk memiliki roh takut akan Tuhan. Karena mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi ya. Dia mencari orang benar. Dan orang benar itu kata ya sulit ditemukan di dalam kehidupan kita orang percaya. Ya, banyak kita juga menonton video-video ya. Banyak juga melihat gambar-gambar ya. Yang mana juga tadi hamba Tuhan ya memakai jam-jam yang harganya ratusan juta bahkan miliar ya. Untuk apa kita bangga dengan hal-hal sesuatu yang fana di dunia ini? Karena dikatakan di bumi ini hangat dan karat, tidak ada satu pun yang akan kita bawa di saat kita pulang ke rumah Bapa di surga. Betul ya? Kalau ada yang mau dikubur, berikut harta-hartanya kasih tahu saya ya. Nanti kita bongkar rame-rame, kita bagi rata ya. Nah, ada yang seperti itu ya. Kita harus ingat baik-baik. Kita lahir tidak bawa apa-apa dan mati pun kita tidak membawa sesuatu apapun yang berharga. Jadi kita harus ingat baik-baik ya. Jaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Karena di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya terus berkenan kepada Dia. Apakah perkenanan Tuhan masih ada sampai hari ini? Saya katakan masih. Kenapa? Karena kita masih diberi kesempatan hidup. Oleh sebab itu kita harus perbaiki. Saya selalu ingat itu Yeremia 7 ayat 3 ya. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Maka aku akan diam dari dalam setiap baik tubuhmu. Ya, jadi jangan lagi kita mendukakan hati Tuhan. Kita lakukan selagi ada kesempatan ini ya. Kita berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Amin. Ya, saya melihat perjuangan Bumi Kalkutana ya, sepenuhnya hidupnya untuk Tuhan. Dan saya percaya anak-anaknya juga akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, asal kita sungguh-sungguh, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Itu nggak mudah. Ya, itu satu perjuangan. Ya, kita ini sedang berjuang memasuki kemuliaan nama Tuhan sehingga kita bisa memperoleh mahkota kehidupan di saat kita pulang dipanggil Bapa di surga untuk kembali ke dalam kerajaan yang kekal yaitu ke surga nanti. Amin. Ya, kita berkarya, terus berkarya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi saya percaya kalau kita memiliki roh takut akan Tuhan dan selalu hidup berkenan kepada Tuhan, jauhi dosa, dan lakukan yang benar di hadapan Tuhan, so pasti dia akan menerima mahkota kehidupan yang tidak bisa kita beli, selain dengan pengorbanan kita melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita jangkau banyak jiwa-jiwa untuk dapat mengenal Yesus dengan menyerahkan diri untuk dibaptis menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati Ibu Mika Putana. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Ibu menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Suami, anak-anak semuanya pasti akan diberkati, dilindungi, dan menjadi keluarga yang sekena glory di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Silakan Pak Sultado, satu buah pujian. Kita akan berlibur di hari Sabtu dan Minggu, dan kita akan kembali di hari Senin yang melayani kita adalah Pendeta Dodi Menak yang akan memberkati firman Tuhan. Seperti hari ini kita sudah diberkati oleh Ibu Mikal Putana. Tuhan Yesus berkati. Silakan Pak Sultado. Kita tanggapi firman Tuhan dengan mengangkat pujian bila serta Tuhan.
Bila serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Bila ia di samping, ku tetap dibimbing bersama yang percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Silakan hambanya Bapak Setiadi untuk berdoa syafaat. Baik, mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami muliakan siang malam bahkan pagi hari Tuhan. Tuhan Yesus, kami senantiasa hati kami terpaut kepadamu. Kami senantiasa beribadah kepadamu. Dan pada petang hari ini Tuhan, kami bersyukur kami telah mendapatkan pencerahan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Mikaya Kuntana Tuhan, yang memberikan tema kuasa pengorbanan Kristus. Tuhan, memang banyak di antara kami yang masih meragukan kuasa daripada pengorbanan-Mu Tuhan. Merasa kami ini belum terampuni, merasa kami ini belum diperdamaikan dengan Tuhan, merasa kami ini harus melakukan segala tuntunan hukum Taurat kepada Tuhan. Engkau tadi berkata bahwa kami sudah hidup harus menuruti tuntunan roh, dan tabiat-tabiat roh itu sudah kami diperdengarkan oleh Ibu Kuntana Tuhan. Itulah yang harus kami patuhi dan turuti Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Ibu Mikaya Kuntana semakin hari Tuhan semakin mengungkapkan segala rahasia firman-Mu, sehingga dia bisa sampaikan kepada kami dengan jelas dan jelas seperti yang sekarang ini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya, berkati suaminya, anak-anaknya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati pelayan Ibu Kuntana dimanapun dia melayani. Tuhan, Engkau menyertainya. Dan kuasa-Mu menyertainya Tuhan. Bukan saja dengan perkataan, tetapi dengan kuasa-kuasa ya, dan tanda-tanda heran, bahkan tanda-tanda mujizat. Supaya setiap orang bisa melihat bahwa pada Ibu Mikaya Kuntana ada pengurapan Allah. Dan bahwa Allah yang Ibu Kuntana beritakan itu sungguh-sungguh Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Hendra Winata Tuhan, kami berdoa, kami mengangkat tangan Tuhan, kami katakan penyakit yang ada di dalam tubuh Bapak Hendra Tuhan, kami katakan berlalu, kami nyatakan Pak Hendra sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan Bapak Pemingguan Tuhan di dalam menjadi gembala di FM Tuhan, supaya Engkau berikan hikmat, Engkau berikan marifat untuk tetap memimpin FM ini ke arah yang lebih sempurna lagi Tuhan, sehingga kami ya Tuhan dapat mengenal Engkau secara sempurna, dan iman kami pun kepadamu semakin meningkat, dan pengharapan kami semakin teguh bagaikan sauh yang dilabuhkan, untuk tetap kapal itu tidak akan terombang-ambing, tidak terbawa hanyut oleh ombak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan untuk pelayan-pelayan di FM ini Tuhan. Bapak Sutarjo, Engkau berkati Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk masa depan Bapak Sutarjo, Kau berikan masa depan yang cemerlang. Tuhan, kami berdoa juga untuk ya Tuhan semua yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan. Kau berkati Tuhan, dan Kau berkati juga semua yang hadir di dalam
Zoom ini Tuhan. Kau berkati Tuhan keluarga kami, suami, istri, anak, mantu, cucu Tuhan Kau berkati Tuhan. Juga apapun bidang pekerjaannya kami kerjakan Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Supaya Indonesia ini Tuhan, setelah mendapatkan pemimpin yang baru, kiranya pemimpin yang baru ini akan lebih terbuka, akan lebih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan, untuk kami mendapatkan kebebasan dalam beribadat, kebebasan di dalam menyebarkan keyakinan kami, dan dalam kami mendirikan rumah ibadat, mendapatkan izin dan izin tidak dipersulit Tuhan. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa karena itulah yang menjadi harapan permohonan kami Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa untuk Indonesia yang akhir-akhir ini Tuhan dilanda dengan isu kenaikan harga ya Tuhan. Supaya Tuhan dengan kenaikan harga ini Tuhan tidak menjadikan satu hal yang buruk Tuhan, tetapi semua masyarakat Indonesia mampu membelanjakan uangnya untuk kebutuhan mereka, sehingga Tuhan tidak ada seorang pun yang kelaparan, yang tidak ada seorang pun sehingga karena kekurangan melakukan kejahatan. Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk masalah keamanan di Indonesia, aparat-aparat yang bertanggung jawab dalam keamanan bisa mengamankan Indonesia dari gangguan luar maupun dari gangguan dalam. Dari gangguan dalam Tuhan, mereka berusaha untuk merubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan khilafah. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang mencita-citakan melawan daripada kesepakatan negara NKRI, supaya mereka diinsafkan dan disadarkan apa yang mereka perbuat itu tidak baik, dan sistem pemerintah khilafah pun telah banyak contoh Tuhan, semua yang menggunakan hukum khilafah Tuhan semuanya kacau balau Tuhan, semuanya hancur dan berantakan. Dan Tuhan Yesus, terutama hak-hak daripada kaum wanita Tuhan sangat terinjak-injak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk masalah Indonesia yang sedang mengalami musim penghujan Tuhan. Selamatkan Indonesia daripada penduduk Indonesia dari bencana banjir, bencana tanah longsor, dan bencana daripada gempa bumi. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, supaya mereka sudah terdampak oleh bencana-bencana tersebut mendapatkan penghiburan dan pertolongan seperlunya Tuhan, dan supaya mereka juga insaf bahwa mereka harus bertobat. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Indonesia, untuk pertobatan Indonesia, dari para pemimpin sampai pemimpin agama-agama yang mereka tadinya fanatik, mereka anti kepada Kristen, anti kepada Kristus, sebab ketidaktahuan mereka. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kami hancurkan kuasa iblis membelenggu mereka, kuasa iblis yang membuat mereka buta, tidak bisa melihat tentang kebenaran, tentang Allah yang benar, supaya bangsa Indonesia ini celikan mata rohaninya, supaya mereka melihat bahwa Engkaulah Allah yang seharusnya disembah, dan supaya mereka berbalik Tuhan, bertobat kepadamu, supaya mereka tetap diberkati Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk perdamaian dunia Tuhan, supaya dunia bisa damai Tuhan, dunia tidak ada peperangan, tidak ada kerusuhan, tetapi membangun untuk kebersamaan, untuk membangun bagi kebahagiaan, kesejahteraan bersama Tuhan. Kalau Israel dengan Hamas Tuhan sedang bertempur Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, karena Engkau punya rencana dengan mereka itu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Peliharalah iman kami Tuhan, supaya kami sampai pada tujuan akhir, yaitu kami hidup dimuliakan dan berbahagia bersama Tuhan di surga. Haleluya. Terima kasih. Nukai inakahi la Maria he ngai ni takaya o mai nataki
sabe naya karanasi makarehanata karanata kaima. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga pelayanan Bapak Ibu anak mantu itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati sama-sama kita dikatakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang boleh dipimpin oleh Bu Messi. Pak Gideon, mic-nya dimatiin Pak Gideon, mengganggu. Pak Gideon.